Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini saya sangat bersukacita dan sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama hari ini kita akan membuka Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-97. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-97. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Sekali lagi saya akan membacakan bagi kita. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan waktu. Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh bersama-sama ya Tuhan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kepekaan untuk kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, akan maksud Tuhan melalui firman-Mu pada saat hari ini. Dan ajar kami untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau mencintai firman-Mu di dalam hidup kami dan kami akan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di antara kita pasti punya sesuatu yang sangat kita sukai. Saking sukanya, kita nggak bisa jauh-jauh dari hal tersebut. Misalnya saja, adik-adik suka bermain game nggak? Pasti saya yakin di antara kalian ada yang sangat suka bermain game. Nah, kalau saya perhatikan adik-adik, orang yang suka bermain game akan sulit untuk meninggalkan gamenya tersebut, bahkan untuk waktu yang sangat singkat. Kadang-kadang mereka sampai lupa dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Kalau mereka adalah siswa, mereka lupa untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Mereka lupa untuk makan. Bahkan ada yang rela tidak tidur berhari-hari hanya untuk bermain game saja. Setiap hari pengennya bermain game terus. Nah, atau mungkin ada hal lain yang kalian suka selain game. Mungkin kalian suka bermain TikTok. Atau bisa juga kalian suka nonton. Ya, punya hobi nonton apapun melalui media apapun. Nah, adik-adik, apapun itu bentuknya, kalau kita sedang menyukai sesuatu, sulit sekali kita lepas dari hal tersebut. Kita habiskan waktu kita untuk melakukan apa yang kita sukai tanpa peduli dengan hal-hal yang lainnya. Tanpa kita sadari, terkadang apa yang kita sukai itu merusak kehidupan kita, merusak masa depan kita, bahkan merusak hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada satu hal yang seharusnya kita sukai atau harusnya kita cintai di dalam kehidupan kita lebih daripada apapun dan lebih daripada siapapun. Sesuatu yang tidak akan pernah merusak kehidupan kita, tidak akan merusak masa depan kita, dan tidak akan merusak hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sesuatu itu adalah firman Tuhan. Nah, adik-adik, seperti halnya firman Tuhan yang kita baca hari ini. Daud menuliskan bagaimana ia sangat mencintai firman Tuhan dalam kehidupannya. Kasih Daud yang tidak terlukiskan terhadap firman Allah, ia menyatakan kasihnya akan firman Allah di dalam hatinya. Ia membuktikan kasih tersebut dengan merenungkannya sepanjang hari. Ia bukan hanya membaca firman Tuhan tersebut, melainkan juga mencerna apa yang ia baca dan kemudian menerapkannya di dalam kehidupannya. Daud merenungkan firman Allah bukan saja pada malam hari ketika ia sedang sendirian dan berdiam diri, serta tidak ada hal lain yang perlu dikerjakan, melainkan juga pada siang hari ketika ia sedang sibuk dan bersama banyak orang. Bahkan lebih lagi di sepanjang hari Daud menyediakan waktunya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Bayangkan adik-adik betapa pikiran Daud, hidup Daud dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan itu yang senantiasa menuntun di dalam kehidupannya. Seperti yang Daud lakukan
kita juga harusnya mencintai firman Tuhan itu di dalam hidup kita dan merenungkannya serta melakukan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, mengapa kita itu harus mencintai firman Tuhan di dalam hidup kita? Yang pertama, karena di dalam firman Tuhan ada kemenangan. Wah, kalau berbicara tentang kemenangan ini, saya teringat dengan lagu Sekolah Minggu. Mungkin adik-adik ada yang hafal ya, ada yang masih tahu. Lagunya seperti ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Adik-adik, kalau berbicara tentang kemenangan, siapa sih yang gak mau menjadi seorang pemenang di dalam hidup ini? Semua orang pasti mau. Adik-adik yang di rumah maupun saya yang di sini pun, saya pengen rasanya terus selalu menjadi seorang pemenang. Nah, adik-adik, hari ini kita juga belajar dari Daud. Daud itu adalah seorang raja yang hebat. Dia raja yang luar biasa. Dia raja yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dalam melakukan peperangan pun, Daud itu memiliki berbagai macam strategi. Nah, kita bisa lihat ya, Daud itu orang yang hebat. Tetapi ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan dan dia selalu menemukan jawaban di dalam firman Tuhan. Contohnya saja ketika Daud ini ingin melawan orang Filistin yang saat itu menyerang kota Kehila. Nah, ketika Daud ingin menolong orang-orang Kehila, ingin menyelamatkan kota Kehila dari serangan orang Filistin, seharusnya secara manusia dia bisa melakukan itu, adik-adik. Dia punya tentara, dia punya orang-orang yang bisa menolong dia untuk berperang. Dia punya senjata yang bisa menolong dia untuk berperang. Dia gunakan untuk berperang. Tetapi apa yang Daud lakukan? Yang pertama kali dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bolehkah aku pergi untuk menolong orang-orang Kehila, untuk menyelamatkan kota Kehila dari serangan orang Filistin? Dia bertanya kepada Tuhan, dia menunggu jawaban dari Tuhan. Lalu apa yang Tuhan berikan? Jawaban apa yang Tuhan berikan di dalam hidup Daud? Ketika Tuhan berkata, pergilah, kalahkanlah orang Filistin dan selamatkanlah kota Kehila. Ketika Daud mendengar jawaban itu dari Tuhan, Daud pergi. Dia melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya melalui firman Tuhan itu yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Dia pergi berperang melawan orang Filistin. Dan apa yang Daud peroleh? Daud beroleh kemenangan. Tuhan memberikan Daud dan kota Kehila sebuah kemenangan yang besar. Karena apa? Karena Daud mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, sekarang apa yang sedang kalian hadapi saat ini? Musuh apa yang sedang kalian hadapi saat ini? Seperti Daud yang berperang menghadapi orang Filistin, apa yang saat ini sedang adik-adik hadapi? Tugas-tugas sekolahkah yang membuat kalian pusing? Keadaan sekarang ini yang semakin hari semakin menakutkan dan semakin sulit. Bingung dengan pilihan hidup, misalnya nanti kalau aku sudah lulus, aku mau sekolah kemana? Aku mau pilih jurusan apa? Aku mau pilih sekolah di mana? Kemudian nanti biayanya dari mana? Apakah itu yang saat ini menjadi masalah di dalam hidup kita yang akan kita hadapi, yang akan kita geluti di dalam kehidupan ini? Kalau itu yang saat ini adik-adik hadapi, kita mau lihat Daud. Yuk datang, duduk diam di hadapan Tuhan, cari firman Tuhan. Adik-adik, rasa takut, rasa khawatir boleh muncul dalam hidup kita. Wajar, karena kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Tapi jangan biarkan rasa takut, rasa khawatir itu menguasai kehidupanmu. Ingat,
Kita itu punya Tuhan yang hebat. Kita itu punya Tuhan yang besar. Tuhan itu yang menciptakan kita. Jadi Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. Dan ketika Dia berfirman, tidak ada satupun firman-Nya yang salah. Ketika Dia menyatakan firman-Nya, tidak ada satupun firman yang gagal untuk Dia lakukan. Oleh sebab itu, mari datang, cari Tuhan, cari firman-Nya itu di dalam kehidupanmu. Jika Tuhan memberi petunjuk untuk maju, mari maju. Jika Tuhan memberi petunjuk bagimu untuk berhenti, berhentilah. Ketika engkau mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan di dalam hidupmu, percayalah bahwa ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagimu. Kapan? Ada di waktunya Tuhan. Yang penting, cari firman Tuhan itu dan lakukan. Tetap setia lakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidupmu. Cintai firman itu di dalam hidupmu. Maka akan ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagimu. Nah, yang kedua, mengapa kita harus mencintai firman Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan ada masa depan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti pengen memiliki nama yang namanya masa depan indah. Kita pengen masa depan kita itu masa depan yang indah. Bisa sekolah di tempat yang bagus. Ketika nanti sudah selesai sekolah, sudah selesai kuliah, kita pengen berhasil. Kita pengen mendapatkan pekerjaan yang baik. Kita pengen memiliki kehidupan yang baik. Masa depan yang indah itu pengen sekali kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita pengen punya masa depan yang indah, pengen punya masa depan yang bagus di dalam kehidupan kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Adik-adik, di dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan janji-janjinya. Banyak janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan yang kita bisa baca. Bukan hanya sekedar janji, adik-adik. Kalau zaman sekarang orang bilang janji-janji palsu. Bukan itu yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi janji yang diberikan oleh Tuhan adalah janji-janji yang pasti akan digenapinya. Janji-janji yang pasti akan diwujud nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia punya waktu tersendiri. Waktu yang indah yang akan Dia wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin berhasil dan memiliki masa depan yang indah, carilah janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita melalui membaca kebenaran firman Tuhan. Terus merenungkan itu di dalam hidup kita. Adik-adik, di dalam Amsal pasalnya yang ke-23 ayat 18, kita bersama-sama membacanya ya. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada masa depan yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Ingat, ada masa depan yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kita. Dan janji itu adalah masa depan yang indah. Wah, itu kalau untuk orang lain. Kalau untuk saya mah apa? Saya itu nggak pintar. Saya itu bukan orang kaya. Saya itu jelek. Dan saya tidak akan mungkin punya masa depan yang indah yang seperti orang-orang lain di luar sana. Hei, itu adalah penilaianmu terhadap dirimu sendiri. Itu kamu yang menilai. Tetapi di mata Tuhan, kamu nggak seperti itu. Kamu adalah orang yang istimewa. Dan Tuhan pasti menyediakan masa depan bagi setiap kalian. Dimanapun kalian saat ini berada, siapapun kalian, bagaimana status sosial keluarga kalian, ada janji Tuhan, masa depan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kalian. Karena apa? Kalian istimewa. Adik-adik, saya punya sebuah cerita. Tapi ini adalah sebuah cerita tentang teman saya. Jadi ini kisah nyata.
Teman saya itu seumuran dengan saya. Dia seorang laki-laki yang tinggal di Lampung, begitu. Karena saya asalnya dari Lampung, dia tinggal di Lampung di sebuah desa. Adik-adik, dia adalah orang yang miskin, bisa dikatakan seperti itu. Dia bukan orang yang ganteng secara fisiknya, dia bukan orang yang pintar, biasa-biasa saja. Dari kecil dia terbiasa hidup susah. Karena apa? Dari dia kecil dia sudah kehilangan bapaknya. Bapaknya itu meninggal dunia sejak dia kecil. Dia punya 2 adik yang masih kecil-kecil. Kehidupan ekonomi mereka semakin hari semakin berkurang adik-adik. Karena tidak ada seorang ayah, seorang bapak yang bisa menafkahi. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya ibunya itu satu-satunya orang tua yang tersisa yang dia miliki saat itu harus pergi ke luar negeri untuk mencari uang bagi kehidupan mereka. Dan teman saya yang laki-laki ini, dia harus ngurusin kedua adiknya. Dia harus bekerja untuk dia sekolah, untuk sekolahnya adik-adiknya juga. Nah, adik-adik, kalau tetangga-tetangga melihat mereka, maka tetangga-tetangga itu hanya bilang, kamu gak mungkin sekolah sampai tinggi. Kamu gak mungkin sampai kuliah. Paling nanti akhirnya juga kamu akan menjadi petani yang biasa-biasa saja. Karena saat itu adik-adik, dia gak punya apa-apa. Dia hanya punya sawah dan itu pun gak terlalu besar. Jadi ketika nanti dia jadi petani pun ya mungkin biasa-biasa sajalah. Itu penilaian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari tetangga-tetangganya. Tapi apa yang terjadi sekarang adik-adik? Dia bisa membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar menyediakan masa depan yang indah di dalam hidupnya. Siapa yang sangka dia yang tadinya dibilang jelek, dia yang tadinya dibilang bodoh, dia yang tadinya adalah orang yang miskin, gak bisa punya uang yang banyak, mau sekolah aja susah, mau makan aja susah. Sekarang dia menjadi salah satu guru di SMA negeri di desanya. Dia menjadi seorang pegawai negeri dengan penghasilan yang lumayan. Dia bisa menguliahkan adiknya. Bayangkan adik-adik, yang tadinya orang bilang paling dia cuma tamat SMA, dia nggak mungkin bisa kuliah. Tapi Tuhan nyatakan dia bisa menjadi orang hebat. Karena apa? Sejak kecil, meskipun hidupnya susah, dia adalah orang yang cinta akan firman Tuhan. Dia suka membaca firman Tuhan. Bahkan dulu kami sering ngatain dia itu, wah Pak Pendeta. Karena apa? Dia suka sekali membaca firman Tuhan. Dia suka sekali yang namanya ibadah, berbakti kepada Tuhan. Dan dia pegang janji Tuhan di dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang berhasil. Siapa kalian? Masih berpikir bahwa kalian adalah orang yang bodoh, gak mungkin sukses? Masih berpikir bahwa kalian adalah orang yang miskin, yang gak mungkin berhasil, gak mungkin punya masa depan yang indah? Adik-adik, di dalam Tuhan, semuanya akan menjadi mungkin. Cari janji Tuhan itu di dalam firman-Nya. Maka hidupmu akan diubahkan. Kamu pasti akan punya masa depan yang indah dari Tuhan. Tuhan menyediakan itu bagi setiap kamu. Yang penting sekarang, cari janji Tuhan itu di dalam hidupmu. Yakini janji Tuhan itu nyata. Pegang janji Tuhan itu di dalam hidupmu. Dan teruslah berjuang. Maka kamu akan mendapat yang namanya masa depan yang indah di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, mengapa kita harus mencintai firman Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan ada pendamaian. Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Artinya adalah bahwa kita manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita selalu membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Sehingga sangat wajar kalau kita itu tinggal berdampingan dengan orang-orang lain, baik itu keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, dan banyak orang lain yang ada di sekitar kita. Karena kita tinggal bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, maka tidak heran jika sesekali pasti akan ada gesekan.
ada salah paham yang menimbulkan pertengkaran, bahkan mungkin perkelahian dengan orang lain. Dan ketika hal itu terjadi, maka hidup kita itu pasti tidak ada yang namanya damai sejahtera. Yang ada hanya dendam, yang ada hanya jengkel melihat orang lain, yang ada hanya benci ketika kita melihat orang yang menyakiti hati kita. Akhirnya kita nggak bisa berdamai dengan orang lain. Tetapi adik-adik, orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang selalu mencari firman Tuhan, orang yang selalu membaca firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupannya, ia akan ingin melakukan firman itu dan pasti dia bisa berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sesakit apapun yang dia alami, perlakuan yang dia terima dari orang lain, orang yang mencintai firman Tuhan, pasti dia bisa mengampuni orang tersebut. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-39, Matius 22 ayatnya yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, sesama manusia itu menunjuk kepada semua orang. Siapapun dan apapun. Tidak peduli dia musuh atau teman kita. Tidak peduli dia kenal kita ataupun tidak. Sesama manusia itu berarti semua orang tanpa terkecuali. Mengasihi semua orang tanpa memilih siapa mereka dan apapun mereka. Adik-adik, mengasihi semua orang. Seperti apa? Seperti mengasihi diri kita sendiri. Tentunya setiap kita, pasti kita mengasihi diri kita sendiri ya. Kita nggak mau disakiti orang lain. Kita nggak mau dicubit sama orang lain. Kita nggak mau dipukul sama orang lain. Kita nggak mau disakiti oleh orang lain dengan perkataan mereka ataupun perbuatan mereka. Nggak mau. Pengennya kita itu disayang-sayang. Pengennya kita itu dibaikin sama semua orang. Kalau itu yang pengen kamu dapatkan, lakukan itu untuk orang lain. Kalau kamu nggak mau dicubit, yo jangan mencubit. Kalau kamu nggak mau dipukul, yo jangan mukul. Kalau kamu nggak mau dirasani, diomongin orang, digosipin orang, yo nggak usah ngerasani, nggak usah ngomongin orang, nggak usah gosipin orang. Kalau kamu nggak mau dibenci, yo jangan membenci orang lain. Mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Apa yang pengen kamu dapatkan dari orang lain, itu yang harus kamu berikan kepada orang lain. Kalau kamu pengen dapat senyum, berikan mereka senyum. Kalau kamu pengen diampuni, ampuni mereka yang bersalah kepada kamu. Karena itu adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita ingin dikasihi, ya kasihilah mereka. Perlakukan mereka seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Itulah makna firman Tuhan yang membawa pendamaian bagi kita. Kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa melakukan mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, niscaya hidup kita akan dipenuhi oleh kedamaian, dipenuhi oleh damai sejahtera. Hubungan kita dengan orang lain, entah itu orang tua, kakak, adik, sahabat, tetangga, orang-orang yang ada di sekitar kita, niscaya pasti akan ada dalam keadaan damai. Karena apa? Kita mengasihi, melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Ingat, di dalam firman Tuhan ada pendamaian. Nah, adik-adik, firman Tuhan itu sangat berharga. Bahkan di dalam Alkitab dicatat, firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas dan perak. Karena apa? Karena firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, jangan hanya suka,
Jangan hanya mencintai hal-hal duniawi. Jangan hanya menghabiskan waktumu untuk bermain game, untuk bermain TikTok, untuk menonton, untuk bermain. Tetapi habiskan waktumu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Berikan waktumu untuk mencintai firman Tuhan, mencari firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupanmu. Mengapa? Karena dalam firman Tuhan ada kemenangan. Kita tadi sudah perhatikan ya bagaimana Daud melawan orang Filistin, membela kota Kehila, mendapatkan kemenangan dari Tuhan karena dia mencari firman Tuhan sebelum dia bertindak. Ada kemenangan di dalam firman Tuhan. Lalu yang kedua, karena di dalam firman Tuhan ada masa depan. Gak peduli siapapun dirimu, bagaimanapun keadaanmu, kamu pintar ataupun kamu bodoh, itu hanya penilaianmu. Tetapi di mata Tuhan kamu istimewa. Tersedia janji Tuhan bagi kamu, bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang indah di dalam hidupmu. Percaya, cari janji itu, yakini itu sebagai bekal untuk kamu menggapai masa depanmu. Lalu yang ketiga, karena di dalam firman Tuhan ada pendamaian. Adik-adik, ada pendamaian di dalam firman Tuhan. Ketika engkau dengan setia membaca firman Tuhan, dengan setia merenungkannya, maka engkau akan mendapatkan yang namanya perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kamu harus mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Perlakukan orang lain seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. Ketika itu bisa kamu lakukan, maka hubunganmu dengan orang lain akan menjadi hubungan yang penuh dengan damai. Penuh dengan damai sejahtera di dalam hidupmu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjuang untuk mencintai firman Tuhan dengan membacanya setiap waktu, merenungkannya, dan melakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.